Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin menjadi PNS, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat atau juga kepada para jin. Baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah. Karena mereka, Tuhan-Tuhan itu, la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Ya. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, ya, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ya.
Jika saya nikah tahun ini, maka saya akan puasa Daud. Jadi setelah nikah dia puasa Daud. Ya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar, ya, keinginannya akan cepat terwujud. Karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Ya, tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Ya. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi SAW melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal saleh. Ya. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal saleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayol ikhwa azanillahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah. Dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi SAW bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung. Ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa kata beliau, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan
apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Ya, tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, ya, gimana ya? Sholat apa tidak? Ya, takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ya, ini jebakan setan. Ya, jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, kemudian setelah itu fatawakkal Allah. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Ya, tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak. Apakah sedekah kita itu, ya, akan tepat sasaran apa tidak. Ya, jangan disibukkan dengan pikiran itu. Ya, berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Ya. Karena ini adalah ibadah yang besar. Ya. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kezaliman-kezaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Rabbi, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, ya, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang. Ya, dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya, berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Ya, beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minad durr. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Ya, bahkan dengan jumlah yang berlipat. Ya, rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ya, itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit, ya.
Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter, yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, ya. Dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, ya, artinya divonis mati, semua pasrah, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, ya. Allah yang maha menyembuhkan, ya. Tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter, ya. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Nabi Zakaria, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga, ya, yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak, tidak bisa punya anak, ya, sudah tua, mandul pula, ya, dan secara ilmu kedokteran ini nggak akan bisa memiliki anak, ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin, ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya. Sesuatu yang menurut kita adalah mustahil, tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa, dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ardi.
jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya. Ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah. Sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya. Dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya wa rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa, ya. Jangan lupakan itu, berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaallah Ta'ala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, ya, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Ya, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Ya, agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya, ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaan. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz, ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya, ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah, jadi 65 tahun. Ya, ini misalnya seperti itu. Ya, sama dengan berdoa. Ya, berdoa bisa merubah yang namanya qadar. Tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita tidak tahu ya di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah. Kita hanya diperintahkan ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah." Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, ya. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya. Kekayaannya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya, seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kulla insanin mas'alatu, semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udbikhal bahr, ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sama sekali, ya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di padang Arafah misalnya, ya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ya. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam. Ya, ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa. Ya, masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Minta Allah beri itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu penuh. La tagiduha nafaqatun sahha'u laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu la yagid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, terus berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu.
Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.